Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jabar Karabah, NIM 2022060039, semester 3 kelas B, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang model-model desain pembelajaran. Adapun beberapa submateri, yang pertama pengertian Dig and Carry, yang kedua tujuan Dig and Carry, yang ketiga langkah-langkah Dig and Carry, yang keempat manfaat Dig and Carry, yang kelima kelebihan dan kekurangan Dig and Carry. Apa itu Dig and Carry? Dig and Carry adalah dua nama yang merujuk pada dua pendekatan atau konsep yang berbeda dalam bidang yang berbeda. Yang pertama, Dig and Carry. Model ini instruksional desain. Ini adalah model desain instruksional, bukan dua orang. Model ini seperti yang dijelaskan sebelumnya, dikembangkan oleh J, Dig, dan C, Carry. Ini adalah kerangka kerja yang digunakan untuk merancang dan mengembangkan program pembelajaran atau instruksional. Model ini melibatkan sejumlah langkah sistematis, termasuk identifikasi tujuan pembelajaran, analisis peserta didik, identifikasi konten, pengembangan materi pembelajaran, dan evaluasi. Yang kedua, Philip K. Dick dan Peter Carey. Philip K. Dick dan Peter Carey adalah dua penulis terkenal dalam bidang sastra. Philip K. Dick, seorang penulis fiksi ilmiah, dikenal karena karyanya yang inovatif dan seringkali mengeksplorasi tema-tema filosofis dan ilmiah. Peter Carey, seorang penulis Australia, dikenal karena karyanya yang mencakup novel dan cerita pendek dengan tema-tema sejarah dan sosial. Tujuan Dig and Carry. Yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Model ini membantu dalam menentukan dengan jelas tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, analisis peserta didik. Dig and Carry. Model menempatkan perhatian pada analisis peserta didik, termasuk karakteristik, kebutuhan, dan tingkat pengetahuan. Yang ketiga, identifikasi dan analisis konten pembelajaran. Tujuan dari model ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis konten pembelajaran yang akan diajarkan. Yang keempat, pengembangan materi pembelajaran yang efektif. Salah satu tujuan utama model ini adalah membantu dalam mengembangkan materi pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kelima, pengukuran dan evaluasi pembelajaran. Dig and Carry. Model memandu dalam menentukan cara untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran dan mengevaluasi efektivitas program. Langkah-langkah Dig and Carry. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan analisis pembelajaran. Yang ketiga, menganalisis karakteristik siswa dan konteks pembelajaran. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran khusus. Yang kelima, mengembangkan instrumen penilaian berdasarkan patokan. Manfaat Dig and Carry. Yang pertama, pendekatan sistematis. Model ini memberikan pendekatan sistematis dan terstruktur untuk merancang dan mengembangkan program pembelajaran. Yang kedua, fokus pada tujuan pembelajaran. Dig and Carry model menempatkan penekanan khusus pada identifikasi tujuan pembelajaran. Yang ketiga, analisis peserta didik dan konten. Model ini melibatkan analisis peserta didik dan konten pembelajaran, memastikan bahwa desain instruksional sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik serta materi yang akan diajarkan. Yang keempat, pengembangan materi pembelajaran yang efektif.
dengan langkah-langkah yang didefinisikan dengan baik. Model ini membantu dalam pengembangan materi pembelajaran yang efektif dan relevan. Kelebihan dan kekurangan Dick and Carey. Kelebihan model Dick and Carey. Yang pertama, struktur sistematis. Yang kedua, fokus pada pembelajaran. Yang ketiga, perencanaan terinci. Yang keempat, pemahaman materi. Yang kelima, fleksibilitas. Kekurangan model Dick and Carey. Yang pertama, kompleksitas. Yang kedua, memerlukan waktu dan sumber daya. Yang ketiga, berbasis internet dan model interaktif. Yang keempat, kurang fleksibel untuk pembelajaran informal. Kesimpulannya yaitu keseluruhan Dick and Carey model memberikan kerangka kerja yang kuat bagi para profesional desain instruksional untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan efektif dengan fokus pada pencapaian tujuan pembelajaran dan evaluasi berkelanjutan. Mungkin segitu saja pembahasan materi tentang model-model desain pembelajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.